Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk sesi 2 ya, sesi 2 ini kita akan membahas tentang Free Open Source Software atau FOSS. Nah, sebelum kita mengenal apa itu FOSS, kita lebih baik mengenal apa itu software dulu gitu ya. Nah, untuk software bisa dikatakan adalah suatu sistem yang terdiri dari program-program yang mengendalikan atau memelihara perangkat komputer. Nah, dalam software ini terdiri dari beberapa bagian ya, ada yang namanya operating system atau OS, ada juga yang namanya program utilitas. Nah, untuk OS itu adalah serangkaian program yang berisi instruksi yang bekerja sama untuk mengkoordinasikan semua kegiatan antar sumber daya dalam perangkat keras komputer. Sedangkan kalau untuk utilitas itu adalah perangkat lunak sistem komputer yang digunakan untuk maintenance atau pemeliharaan dari software itu sendiri. Gitu. Nah, berikut tugas-tugas dari sistem operasi, yaitu pertama menghidupkan dan mematikan, kemudian user interface, artinya di sini juga menampilkan antar mukanya, supaya kita itu lebih nyaman dalam menggunakan komputer. Kemudian mengelola program ya, tadi mungkin ini dilangsungkan oleh OS gitu. Koordinasi dan penjadwalan pekerjaan, konfigurasi peralatan, koneksi internet, memantau kinerja, menyediakan utilitas, serta automasi update serta kontrol jaringan komputer dan keamanannya. Ini juga merupakan tugas dari sistem operasi. Nah, dalam software itu ada dua ya, ada yang free, ada yang proprietary. Dalam free juga ada yang open source, ada yang closed source. Begitupun yang proprietary gitu. Nah, berikut macam-macam berdasarkan distribusinya. Pertama ada freeware, di mana freeware ini artinya software gratis. Namun di sini juga biasanya ada syarat tertentu ya. Biasanya syaratnya itu tidak boleh dimodifikasi gitu. Ada juga yang disertai syarat untuk kepentingan non komersial. Tetapi syarat mutlak untuk sebuah software biasanya disebut freeware adalah tanpa batas jumlah dan waktu pemakaian. Selanjutnya ada shareware ya, artinya software ini dapat di-download dan digunakan pengguna hanya untuk diuji coba gitu. Biasanya ada masa trialnya ya. Biasanya jangka paling lama itu antara 30 hari sampai 40 hari gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya firmware, yaitu software untuk perangkat lunak yang letaknya pada ROM atau read-only memory. Nah, firmware ini tidak dapat diubah walaupun sudah dialiri oleh listrik gitu. Nah, dan tempat penyimpanannya pun tidak dapat diubah, yaitu di ROM, namun tetap bisa dimodifikasi tergantung dari jenis ROM seperti EFF ROM dan flash ROM. Selanjutnya, komersial software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada perangkat pengembang software, pendistribusi, dan kepada rekan-rekan sesama pengembang software. Adapun juga adware ya, di mana software ini itu gratis, tetapi ada iklan. Jadi ketika pengguna itu menggunakan adware, itu softwarenya gratis, tapi seringkali iklannya itu banyak yang muncul gitu. Kemudian ada juga open source. Nah, untuk open source sendiri itu software dengan kodenya bisa dibuka oleh publik. Artinya kita bisa memodifikasi sesuka hati kita gitu, tanpa ada syarat tertentu. Nah, ini berupa media-media software yang open source, ada Android, Linux, dan lain sebagainya. Ubuntu ya. Kemudian free open source. Nah, maksudnya adalah program lisensi yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menjalankan program apa saja. Nah, di sini kita bisa mempelajari dan memodifikasi program serta mendistribusikan pengadaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tersebut tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya. Nah, ini undang-undang ITE ya, jadi kalau kalian seperti tadi melakukan pelanggaran, ini ada undang-undangnya gitu. Nah, di sini paling banyak ya, sampai 800 juta kalau kita melakukan suatu pelanggaran terhadap pembajakan gitu. Nah, juga diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3. Di sini pasal 27 ayat 3 juga. Nah, kita ada pertanyaan sih, mengapa EVOS ini gratis ya? Mengapa kita harus menggunakan atau EVOS ya? Karena pertama gratis, kemudian lebih aman, legal, bebas kita mengembangkan, artinya sesuka hati kita gitu. Kalau kita mau mengembangkan aplikasi tersebut, dukungan komunitas. Nah, komunitas juga banyak ya yang mendukung open source ini gitu. Can EVOS be managed?
Ya, bisa gitu ya. Ini contoh-contohnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.